aja. Alhamdulillah Ustadz Alhamdulillah. ya dengan kita tetap sehat selalu atas rahmat Allah dan tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta Allahumma sholli wa keluarga. sallim alaihi. Sahabat, malam ini kita masih di sesi ngopis sahabat, ngobrol tipis-tipis bersama Ustadz Imron. Sahabat, masih ada beberapa pertanyaan masih menjadi PR, makanya kami akan selesaikan secepatnya Ustadz ya. Satu persatu kita akan kupas dengan durasi yang tidak terlalu panjang, mudah-mudahan tidak lebih dari 20 menit sahabat, karena mengingat keterbatasan durasi. Nah, topik kali ini Ustadz, pertanyaan mengenai bagaimanakah ciri-ciri gangguan dari jin Ustadz. Jadi pertanyaan berurutan ya sahabat ya pertanyaannya, dan ini pertanyaan paling umum yang paling disukai juga bagi sahabat yang di rumah, karena sebagian besar dari mereka sebenarnya ada yang tahu namun masih ragu ini beneran gangguan jin apa enggak. Nah maka dari itu bagaimana detailnya, mari ngobrol tipis-tipis dengan Ustadz Imron. Silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, alhamdulillah di masa pandemi ini kita semua dalam keadaan sehat, dan semoga keluarga kita yang terpapar atau yang sedang mengalami penyakit COVID-19 ini segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Amin, wa taala. amin, 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 amin. Semoga PSBB segera berlalu, Amin, amin. sehingga semua kegiatan bisa berjalan seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan kepada kami, yaitu apa sih tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin di dalam tubuh ya Mas Anies Ya, ya? betul. Jadi banyak sekali kategori kita nilai seseorang itu terganggu atau diganggu jin. Di antaranya itu yang pertama, sering emosi atau mudah marah. Orang yang terindikasi gangguan jin, marahnya itu terlalu berlebihan, tanpa kendali, menggebu-gebu marah, sangat tinggi tanpa terkontrol. Betul. Jadi seumpamanya kita melihat ada orang itu kok marahnya hiper, wah itu sudah termasuk setan, sudah masuk gangguan setan. Ya. Yang mana setan sendiri, jin itu tercipta dari api, yang sifatnya api itu melunjak terus, naik membara terus, nanti sering emosi. Dan yang kedua adalah apa yang dirasakan di dalam tubuh ketika orang itu terkena gangguan jin. Di antaranya adalah kedua pundak ini terasa berat. Wah, itu sering kali terjadi Ustaz. Ya. Selain merinding, pundak kanan kiri atau belakang tekuk berat. Terasa berat. Nah, itu juga tanda-tanda, salah satu tanda-tanda gangguan jin. Yang mana beratnya itu bukan karena capek, bukan karena berat menggendong atau pekerja keras, itu bukan. Ya. Jadi terasa berat gitu aja tanpa sebab. Terus yang ketiga yaitu sering lupa bacaan atau rakaat di dalam sholat. Nah, ini umum sekali ya. Dan case-nya banyak sekali. Makanya. Orang cepet-cepet ingin bacanya itu ingin cepet-cepet aja. Cepet-cepet flash. Nah. Flash ya ibaratnya. Memang benar ketika muadzin mengumandangkan azan, setan jin itu lari semua. Nah, ketika orang itu sholat, datang lagi menggoda, membisiki manusia itu sendiri. Itu salah satu ya, segera balik lagi lah dia, balik lagi untuk menggoda misinya. Nanti itu indikasi yang ketiga. Terus yang keempat itu seseorang itu sering mimpi buruk. Contoh mimpi buruk diantaranya itu dikejar makhluk halus, terus terjatuh, terpeleset, atau mimpi bertemu dengan makhluk seram. Itu juga salah satu gangguan yang ada di dalam tubuh. Terus selanjutnya
orang apabila terindikasi yang nomor 5 itu terkena sihir. Terkena sihir itu maksudnya itu diguna-guna. Santet gitu Diguna-guna Ustaz. atau santet. Oh, itu salah satunya juga ya. Nah, di santet itu kan berbagai macam-macam ya. Ada yang di perut, ada yang di kaki, ada yang di kepala. Nah, itu bisa dideteksi atau didiagnosa dengan ruqyah. Kalau kita mendeteksi secara awam itu mungkin karena kelenjar gini atau ototnya gini gitu, belum bisa memastikan. Sebenarnya guna-guna. Guna-guna istilahnya itu kayak semacam apa ya, mahabbah yang Berlebihan. berlebihan, nanti non Islami. Nanti seseorang seumpamanya ya, permisi, ada orang yang suka terhadap lawan jenis atau apa, akhirnya memakai guna-guna, atau ada orang Jawa namanya lentrik juga itu. Jadi berdampak kepada yang terguna-guna, orang yang disantet itu atau diguna-guna, inginnya itu bertemu terus, ingin bertemu terus sampai lupa dengan keluarga inti. Ini hati-hati nih Ustaz. Ya, Cinta ditolak dukun bertindak. Ini wah, ternyata ada tuh. ada betul, Ada betul. ada cinta itu Pak dukun bertindak ada. Terus yang keenam itu diantaranya kenakalan remaja. Oh, Di kenakalan remaja itu terkadang ya banyak faktor ya, kadang ya faktor broken home, faktor pergaulan, faktor apalah kitanya itu. Tapi insya Allah apabila ada remaja-remaja yang ingin ruqyah dan sudah mengetahui kalau ruqyah itu bukan kesurupan, bukan ketempelan, tapi ruqyah itu adalah doa, insya Allah kenakalan remaja itu bisa terhenti, insya Allah berkurang lah ya Tad, ya. berkurang, Itu diminimalkan ya. menjadi remaja yang baik. Amin 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 ya Allah. Terus yang ketujuh diantaranya itu terkadang apabila ada gangguan selain iblis, terkadang juga lama nggak punya keturunan, itu diantaranya. Nah, tapi kategori lama tidak punya keturunan itu berhubungan dengan takdir, Ya. yang mana kodok dan qadar itu Allah yang tahu. Cuma terkadang ada kasus Sebagian dari kasus tersebut. masyarakat itu mengalami gangguan jin dikarenakan tidak punya keturunan. Nah, itu terkadang ada kasus seperti itu. Terus selanjutnya adalah ini yang agak seru, ini yang ke-8, ini tanda-tanda seorang tubuh ini kok ada gangguan, susah jodoh. Nanti baik itu pacar maupun jodoh suami atau istri gitu Ustaz. Itu juga sama Ustaz. Gimana? Susah Pacar, jodoh itu pacar atau yang dimaksud pasangan hidup. pasangan hidup. Pasangan hidup. Pasangan hidup yang maksud saya itu. Nah, pacar aja nggak dapat gimana pasangan hidup kan? Jomblo permanen lah. Nah, untuk bilang mintalik ya. Semoga sahabat-sahabat yang belum punya jodoh segera mendapatkan jodoh. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, ini jomblo-jomblo semua Tad. Iya. Jomblo semua Tad. Terkadang memang ada orang itu kenapa sih kok nggak menikah sampai ini, kembali lagi ya, semuanya itu takdir, qadar dan qadar itu wilayahnya Allah. Terkadang ada yang terkena gangguan jin. Terus yang terakhir adalah apabila orang itu di dalam tubuhnya ada gangguan jin, itu orangnya bisa melihat alam-alam gaib. Oh, Jadi kayak melihat sosok penerawangan, betul. sosok apa gitu. Terus kadang ada juga yang kok saya ngelihat kayak nerawang masa depan kayak gitu Tad. Kayak semacam itu. Bisikan-bisikan gitu. Bisikan itu termasuk gangguan jin juga. Karena hakikatnya kalau masyarakat biasa ya belumlah ranahnya ke orang-orang yang ahli kasaf, ahli tasawuf, itu beda lagi. Ya. Itu beda pembahasan lagi. Kalau mereka memang ahli, Haromah lah ya. ahli di bidang gaib, yang mana manusia ini diberi oleh Allah ilmu gaib itu sangat sedikit sekali yang tahu tentang gaib. Nah, saya katakan indigo ya, indigo itu bukan kelebihan atau keistimewaan, tapi indigo itu adalah gangguan.
Karena sebagian besar masyarakat kita menganggap itu kelebihan, Tat. kelebihan. Karena bisa melihat sosok astral, Astral. bahkan kehidupannya seperti apa, bisa komunikasi, bahkan memerintah. Ya, Pemerintah. bahkan memerintah. Oke, ya mudah-mudahan terjawab tentang pertanyaan gangguan jin yang ada di dalam tubuh. Tubuh. Sekarang berlanjut gangguan jin yang berada di rumah atau tempat. Ya. Nah, Suatu tempat, misalnya punya tanah kosong, Mm, atau punya rumah yang ditinggalin, Tinggalin. gitu, Tat, ya. yang Atau perkantoran. ya betul. Berarti yang pertama itu sering ada tempat yang mati lampu mendadak. Di satu tempat, di kamar, di ruang tamu itu sering mati lampu di situ itu. Diganti berapa kali pun nanti mati lagi. Mati lagi. Itu salah satu gangguan di tempat ya, di tempat. Jadi tempatnya titiknya di situ. Di situ kayak semacam power, istilahnya itu power yang paling besar di situ. Energi terbesarnya, Terbesar. pusatnya ada di situ. Terus yang kedua, di tempat atau rumah itu apabila kita memasuki itu hawanya, aura itu sudah lain, nggak seperti rumah biasanya. Ya, ya. Entah terasa panas, entah terasa bawaannya itu ingin marah aja. Itu yang kedua, tanda-tanda Ya, ya. tempat atau rumah yang terindikasi gangguan jin. Terus yang ketiga, terkadang ada penampakan. Jadi munculnya penampakan di sudut-sudut atau di atas, itu bangsa jin suka menggoda. Nah, itu rumahnya butuh dinetralisir. Terus yang keempat yaitu terkadang terdengar suara-suara, entah suara bergemuruh, suara barang jatuh, atau suara barang pindah, barang pindah bergeser atau apa. Itu ciri-ciri yang keempat. Tapi yang dengar dia aja ya, orang lain nggak dengar kadang-kadang. Biasanya gitu. Memang tujuan jin itu, setan itu menggoda salah satu anggota keluarga. Kadang atau ya penghuni rumah itu. kadang ada dua, maaf agak batuk sedikit Ya. karena ya mungkin cuaca ini alhamdulillah masih bisa, Demi sahabat di rumah. demi sahabat di rumah. Saya ingin tetap saling silaturahim pada kalian semua. Umpama nih bila ada tempat yang di situ sering adanya penampakan, seumpamanya di tanah lapang atau di tempat tanam, mungkin ya permisi dijual nggak laku-laku. Ya itu terkadang itu ada semacam gangguan di tempat itu. Nah, terus menyikapi kita bagaimana sebagai seorang muslim tentang indikasi-indikasi atau ciri-ciri gangguan itu tadi. Tetap berbanyak berdoa kepada Allah, berbanyak berzikir, Ya. sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, doa-doa harian tetap dijalankan. Apabila di dalam diri atau di dalam rumah ada gangguan jin, perbanyaklah baca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pembeda, sebagai rahmah bagi kita. Kita harus yakin itu. Selagi hati kita sering nyambung ke Allah, sering berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Amin. Godaan-godaan atau cobaan yang saya terangkan di depan tadi tentang gangguan jin di dalam tubuh atau di dalam rumah atau di suatu tempat, angker atau apa, insya Allah biidznillah akan musnah atas izin Allah. Insya Allah. Nah, semoga sedikit yang bisa saya sampaikan bisa menjawab semua pertanyaan saudara-saudaraku. Mungkin ada yang kurang puas, bisa kita sambung lain waktu. Oke, terima kasih. Oke, matur nuwun Ustaz. Syukron, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah sahabat. Ya, mudah-mudahan terjawab sahabat ya mengenai tanda-tanda atau salah satu ciri atau sebagian dari tanda gangguan dari jin, baik itu kepada diri sendiri dalam tubuh maupun di tempat atau sekeliling kita. Jadi mudah-mudahan terjawab, dan kami dari Ruqyah di Rumah Aja mohon maaf jika jawaban kami kurang memuaskan, mengingat ada batasan durasi waktu. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Jika sahabat ingin jawabannya jauh lebih detail, silahkan komen dan request untuk pertanyaan yang jauh lebih detail lagi sahabat. Nah, sekali lagi kami masih banyak kekurangan ya. Mohon bantuan dari sahabat dan saran yang membangun untuk
kebaikan kita semua. Dan untuk menjaga kita selalu tetap semangat, jangan lupa sahabat mohon supportnya untuk tetap subscribe, like, and comment, dan share. Aktifkan tanda lonceng, tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan episode-episode kami yang jauh lebih menarik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, sampai ketemu lagi sahabat.